Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Swarsini SPD, guru kelas di TK PGRI Tlogorejo, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Ajaran sama dengan pendidikan, guru adalah subjek utama dalam pembelajaran, tidak memberikan reward kepada anak-anak, pembelajaran hanya di dalam kelas, memberikan tugas yang sama tanpa mempertimbangkan keragaman potensi siswa. Berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak baik lahir maupun batin. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dasar-dasar pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik adalah sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang sudah disediakan, yang membutuhkan perawatan dan perhatian agar memperoleh hasil yang maksimal. Sebab itu, dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah pendidikan berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Adalah pendidikan berhubungan dengan isi dan irama atau perkembangan zaman. Karena itu, pendidik harus selalu melihat kondisi kodrat diri anak selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Keluarga merupakan tempat yang utama untuk melatih kecerdasan budi pekerti, yaitu pembentukan watak individual. Dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain mengupayakan pendidikan berpusat pada murid, yaitu dengan menerapkan nilai agama dan budi pekerti di kegiatan pembiasaan, misalnya mengucapkan salam ketika bertemu seseorang, baris sebelum masuk kelas, membaca doa-doa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Kegiatan literasi antara lain anak belajar dan bermain dengan membuat jus jambu. Yang kedua, anak menyusun kartu huruf menjadi kata. Yang ketiga, anak belajar di pojok baca. Kegiatan kreativitas seni antara lain anak bermain Lego, yaitu dengan menyusun sesuai daya imajinasi anak. Kegiatan yang kedua, anak membuat pohon dari kertas berwarna.
Kegiatan yang ketiga, anak dapat mengecap dengan jari, membuat buah anggur. Dengan pendidikan di luar kelas, anak-anak dapat diajak ke sawah, anak-anak dapat belajar di halaman sekolah, dan anak-anak dapat belajar di lapangan bola voli. Di sawah, anak-anak dapat mengamati proses petani dalam menanam padi. Di halaman sekolah, anak-anak dapat menghormati bendera sebagai rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Anak-anak belajar di lapangan bola voli dengan tujuan untuk meningkatkan fisik motorik kasar anak. Menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan, supaya anak-anak bisa lebih nyaman dan merasa senang dalam menerima pembelajaran yang ada di sekolah. Saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan guru sebagai suri teladan yang baik bagi siswanya. Di tengah, guru selalu memberi semangat kepada para murid-muridnya. Di belakang, guru selalu memberi dorongan supaya anak-anak lebih giat dalam belajar. Kesimpulan modul 1.1 yaitu pendidikan diartikan sebagai tuntunan. Pendidikan harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman.